Tidak usah banyak tanya. Lakukan, insya Allah akan ada manfaat di dunia dan di akhirat. Ini sudah jaminan. Semua yang dilakukan Nabi itu pasti ada hikmah, pasti ada manfaat. Yang tidak enak. Biasanya mimpi itu datangnya dari setan yang membuat kita bangun dalam keadaan sumpek. Tahu-tahu bangun tidur sumpek. Kenapa? Karena pada saat dia tidur, dia tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga dia tidak terhindar di dalam tidurnya dari gangguan-gangguan setan. Nah, jadi ayat kursi ini sangat penting. Kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk mengamalkan ayat kursi, sering-sering membaca ayat kursi. Tidak hanya pada saat kita merasa takut. Jadi keluar rumah baca ayat kursi bagus, masuk rumah baca ayat kursi bagus. Sering-sering membaca ayat kursi. Kemarin kita sudah jelaskan di antara faidahnya adalah menghilangkan kesumpekan, mendatangkan rezeki, memudahkan urusan. Itu ayat kursi, sangat banyak faidah yang kita dapatkan. Nah, di antara faidah yang lain, apabila ayat kursi ini dibacakan dalam satu wadah yang berisi air sebanyak 7 kali, kalau di depannya ada orang yang sedang kesurupan, dibacakan ini, bacakan ayat kursi berapa kali? 7 kali. Nah, siramkan dengan air tersebut, insya Allah jinnya keluar. Insya Allah jinnya keluar. Dibaca ayat kursi 7 kali, dipercikkan ke orang yang kemasukan tersebut. Nah, tapi kadang jinnya tidak keluar juga. Kata jinnya, saya hafal Al-Baqarah, bukan cuma ayat kursi. Dia marah kalau cuma ayat kursi yang dibaca. Dia bilang ayat kursi itu sebagian dari surah Al-Baqarah. Al-Baqarahnya saya hafal. Nah, jin yang kayak gini nih yang repot. Nah, itu ada cara-cara yang lainnya. Itu nanti ada orang-orang khusus yang bisa mengeluarkan seperti ini. Nah, kemudian sekarang di antara sunnah sebelum tidur, jadi tadi ada beberapa doa-doa dan bagaimana cara Nabi tidur, ya. Kenapa penting? Karena kita harus tahu bagaimana cara Nabi tidur supaya bisa mencontoh. Karena semua perilaku Nabi adalah perilaku yang paling mulia, perilaku yang paling disenangi oleh Allah. Semua gerak-gerik Nabi adalah gerak-gerik yang paling mulia. Jadi kalau mau nyari teladan, tidak usah jauh-jauh. Kita sudah punya teladan yang sempurna. Tidak usah nyari si fulan. Jadikan Nabi teladan kita. Sudah cukup. Orang Islam itu yang dijadikan contoh dalam kehidupan mereka, teladan dalam kehidupan mereka, tidak memerlukan orang lain lagi. Yang di TV, yang ini, fashion apa segala macam, enggak penting. Kita orang Islam yang jadi teladan kita adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang masuk ke dalam salah satu bab yang mungkin jarang kita amalkan. Ini bab ini berkaitan dengan iktihal, bercelak, celak mata. Nah, celak mata ini yang bagus pakai batu ismit. Batu ismit ini hitam kemerah-merahan, tapi kadang orang ngejual pakai nama ismit, tidak taunya batu belerang. Nah, itu bukan malah bikin sehat mata. Dia masukkan dalam matanya, malah besok pagi tidak bisa ngelihat nanti. Naudzubillah min dzalik. Belerang dimasukkan di mata. Nah, makanya ini kadang-kadang harus teliti. Tidak apa-apa beli yang di tempat yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi beli di tempat-tempat resmi. Nama batunya ismit, ya, bubuk, biasanya warnanya hitam agak kemerah-merahan. Nah, ini dipakai sebelum tidur. Di antara faidahnya dari hadis-hadis yang kita baca, di sini tidak disebutkan. Dari hadis-hadis yang pernah kita baca, di antara faidahnya melebatkan rambut. Melebatkan rambut. Faidah yang kedua, menjaga mata agar tidak mudah terkena penyakit yang menyerang mata. Bintitan apa itu yang suka keluar yang putih-putih tuh, yang apa namanya tuh? Kalau kita nyebut apa? Belekan. Belekan masa bahasa mentok. Nah, sakit mata, baik itu yang belekan atau dia, pokoknya segala macam yang membuat mata kita terganggu dalam melihat. Dan juga faidah yang ketiga, mencerahkan, membuat mata tajam. Jadi ismit ini Nabi menggunakannya, selain itu memang sunnah. Jadi kita pertama kali, kalaupun nggak ada faidah, seandainya tidak tahu faidahnya apa, tapi kita tahu Nabi melakukan,
cukuplah bagi kita umat Islam untuk melakukan hal tersebut kalau kita tahu Nabi melakukan. Kenapa? Karena setiap yang dilakukan Nabi pasti mendatangkan kebaikan. Kita tahu manfaatnya atau kita tidak tahu. Jadi kalau kita tahu ini dilakukan Nabi, maka tidak usah banyak tanya. Lakukan, insya Allah akan ada manfaat di dunia dan di akhirat. Ini sudah jaminan. Semua yang dilakukan Nabi itu pasti ada hikmah, pasti ada manfaat. Nah, di sini dijelaskan beberapa riwayat Nabi. Jadi di antara riwayat yang sudah kita baca tadi, penjelasannya Nabi memakai celak dengan hitungan yang ganjil. Nah, akhirnya ulama melihat ada beberapa riwayat, sehingga kesimpulannya ada 3. Jadi cara memakai celak Nabi, dan 3-tiganya ini mengutamakan ganjil. Yang pertama memakai 2 dulu di sini, ya, kemudian 2 di sini, kemudian 1 terakhir di salah 1. Sehingga jumlahnya ganjil. 5 jumlahnya ganjil. Itu yang pertama. Kemudian cara yang kedua, jadi yang pertama 2 di sini, 2 di sini, tambahin 1. Satunya terserah di mana, di sini atau di sini. Jadi ganjil kan? 2 tambah 2 4, tambah 1 5. Ganjil. Yang berikutnya, di kedua mata ganjil. Tapi kalau kita hitung semuanya genap. Tapi masing-masing mata ganjil. Kanan 3, kiri 3. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga hampir sama seperti ini. 3 di sini, ya enggak? Kemudian 3 di sini. Kemudian salah satunya kita tambahkan, terserah di mana. Jadi secara hitungan dia ganjil 7. Secara hitung kalau kita gabungkan jadi 7. Tapi kalau kita lihat yang di sini berapa? 4, yang di sini 3. Tapi secara hitungan dia 7. Nah, ini beberapa cara Nabi menggunakan celak mata, ya, celak mata. Jadi itu 3 cara baginda Rasulullah SAW menggunakan celak. Nah, jangan salah, celak yang digunakan Nabi itu batunya namanya ismit. Nah, kalau sekarang mungkin sudah banyak dijual di mana-mana. Yang penting jangan salah. Ismit nggak taunya bukan dal belakangnya, tak tahu nun. Ismin itu semen kalau bahasa kita. Jangan salah. Ismin itu bukan malah ismit, malah semen taruh di mata, besok lagi keras. Ismid pakai dal, tulisannya apa? Ismid, jangan salah, jangan diganti nun. Kalau diganti nun jadi semen. Bab berikutnya, mir'atuhu wa mushtuhu wa tadhinuhu ra'sahu sallallahu alaihi wasallam. Ani Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nadhara fil mir'ah qala Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-laili wada'a tahurahu wa siwakahu wa mishtahu fa idza ahabahu Allahu min al-laili istaka wa tawadda'a wa amtashata. Qala wa an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kuntu ajudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maghzatin lahu wa uzawwiduhu duhnan wa mushtan wa mir'atan wa miqassan wa mikhalatan wa siwaka. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana sallallahu alaihi wasallam idza nadhara fil mir'ati qala alhamdulillahilladzi hassana khalqi wa khuluqi wa zana ma syana min ghairi. Nah, untuk berikutnya ini satu lagi hadis. Wa an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma nau qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iddahana bi zaitin ghairi muqattatin. Berikutnya penjelasan tentang kaca sisir rambut, minyak rambut. Nah, jadi ini termasuk hal yang selalu dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidah Aisyah meriwayatkan Nabi itu kalau ngaca akan membaca doa, ya Allah, sebagaimana engkau sudah memperindah tubuhku, penciptaanku, maka perindah juga akhlakku ya Allah. Jadi ini doa dibaca kalau kita lihat kaca. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Itu nanti bisa dicari di mana? Di internet. Doa saat melihat kaca. Ini pernah terjadi karena bahasa Arab ini kalau orang tidak tahu harokat, artinya nanti jadi fatal. Pernah ada orang baca, ini selain yang di sini, dia pernah baca seperti ini. Tulisannya itu wamin fawaidid dzikri. Wamin fawaidid dzikri, yang artinya dan di antara faidah berzikir. Dia baca salah, wamin fawaidid zakar. Artinya itu melambung. Zakar itu kemaluan. Dan di antara faidah kemaluan jadinya. Oh, zikir sama zakar sama-sama zal, kaf, ro. Yang satu kasroh 2, yang satu fathah 2. Ketika dibaca zakar jadi kemaluan, ketika dibaca zikir jadi berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga pernah terjadi kesalahan. Dia tanya sama ana, Ustadz, apa benar ada doa ngelihat cewek? Jadi kalau kita lihat cewek baca doa ini, Ustadz. Yang benar ana bilang. Iya, sunnah Nabi ini, Ustadz. Wah, ini kacau ini. Setiap lihat cewek Nabi ngucapin ini, Ustadz. Mana? Setelah saya lihat, idza nadhara fil mir'ah. Mir'atun, lihat beda harokat satu. Mir'atun artinya kaca. Mar'atun artinya perempuan. Lihat, fatal nggak? Mar'atun perempuan, mir'atun kaca. Nabi kalau melihat kaca baca doa ini, dia artikan mar'atun. Nabi kalau lihat perempuan baca ini. Nah, kan fatal bener ini. Masa setiap lihat perempuan Nabi baca ini? Jadi saya kalau mau ikut sunnah, setiap lihat perempuan dia bilang mau baca ini. Bukan, ini bukan perempuan, ini artinya kaca, saya bilang. Nah, itu fatal sekali. Jadi dalam bahasa Arab ini kalau orang nggak belajar nahwu dan sorof, apalagi sudah membaca hadis. Kemudian di sini dijelaskan bahwa Nabi mengatakan hasan ta khalqi. Jadi khalqun itu tubuh, khulukun itu akhlak. Tuh. Sama-sama kho, lam, qaf. Tapi lain, jauh sekali artinya. Satu tubuh, satu akhlak. Nabi meminta, ya Allah, Nabi sudah mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah tubuhku. Loh, kalau ada orang ngaca tapi tubuhnya dia ngerasa anak ini nggak indah, tapi masa anak baca doa ini? Nggak, semua manusia itu sudah diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang sempurna. Apa di dalam surat Watin? Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mereka sudah diciptakan dengan bentuk yang sempurna. Kok bisa ada yang jelek, Ustaz? Ya jelek kalau dibanding manusia yang lain. Coba dibandingkan dengan binatang. Kita ini paling sempurna. Jadi kalau kita jelek, pergi ke kebun binatang, pasti ngerasa paling ganteng. Caranya gampang. Kalau kita ngerasa jelek, jangan ke pasar, ke kebun binatang. Langsung tahu, ya Allah, alhamdulillah, ternyata saya ini paling ganteng. Artinya kita ini diciptakan sudah sempurna di dalam bentuk tubuh kita. Ada kuping, ada ada hidung, ada mata, dan bentuknya sudah sempurna dalam artian kalau kita pingin ubah, anak kurang cocok hidung ngadap ke bawah nih, coba kalau dioperasi ngadap ke atas ini. Coba jalan di hujan, nih nampung air semua nih. Jadi penciptaan Allah ini sudah sempurna. Jangan kepingin merubah-rubah apa yang sudah Allah tetapkan. Karena Allah mengatakan, kami sudah menciptakan kalian itu dengan keadaan yang sempurna.
Tidak usah berangan-angan, mulutnya pengen maju sedikit, ininya pengen arahnya parabolnya pengen tidak usah, sudah yang seperti ini sudah sempurna. Alhamdulillah. Nah, di sini kemudian Sayyidah Aisyah Sayyidah Anas bin Malik mengatakan Nabi kalau mau tidur juga menyiapkan hal-hal biar nanti bangun tidur nggak nyari-nyari. Apa yang disiapkan Nabi? Air wudu ya di dalam satu wadah khusus, kemudian siwak di dekat situ, kemudian sisir. Jadi sisir ini digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun tidur. Jadi bangun dari tidur beliau akan siwak, kemudian berwudu dan kemudian bersisir. Fa idza ahabahullahu minal laili istaka wa tawaddaa wa amtashata. Nah, kalau bangun Nabi akan siwak, wudu dan kemudian bersisir. Baru kemudian sholat. Jadi berhias itu tidak hanya kalau kita mau ketemu orang besar, kalau mau acara besar, baru dia pakai baju yang paling bagus. Sholat 5 waktu itu kita mau ketemu Allah. Jangan kita biasakan sholat 5 waktu itu biasa-biasa saja. Jangan. Anggap itu hal yang besar. Karena kita ini sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar. Jadi jangan kita remehkan, sholat 5 waktu ini ada usah pakai kopiah lah. Pakai baju oblong aja lah, sholat 5 waktu. Setiap hari sholat juga. Jangan. Kalau ketemu sama orang besar dia pakai baju yang bagus, yang bersih. Di sini munajat sama Allah Subhanahu wa taala, dia anggap biasa saja, dia anggap ini pertemuan yang tidak resmi. Dia bilang sholat hanya 2 menit, dia bilang sebentar. Enggak, kita harus menjadikan sholat tersebut hal yang paling besar. Karena sholat itu kita sedang menghadap Allah, kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar, zat yang selalu mengawasi kita. Jadi kita hormati sholat, kita agungkan sholat, kita muliakan sholat tersebut. Jadi jangan diremehkan. Paling tidak pakai baju kokoh, pakai kopiah. Ada lagi, itu kan kalau kita sholat berjamaah. Kalau lagi sholat di rumah, enggak usah. Pakai baju bolong aja. Pakai baju bolong, yang penting nutupi aurat. Jangan. Di rumah, di kantor, di masjid, dimanapun, maka ingat, yang kita hadap pada saat kita sholat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita merasa sholat tersebut adalah hal yang biasa. Anggap agung sholat tersebut, anggap besar sholat tersebut. Dimanapun, kapanpun, jangan meremehkan sholat. Jangan sekali-kali kita melakukan, walaupun sah. Kalau bicara sah. Tapi kalau bicara pengagungan, bicara adab, ada yang lebih sempurna. Nah, jadi kalau sholat usahakan. Sebagaimana kita kalau mau ketemu orang malu, pakai kokoh dulu, pakai ini. Sholat jangan kita tidak malu. Jadi kita harus malu kalau sholat dengan biasa-biasa saja. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin, kata Allah Subhanahu wa taala. Berhias kalian kalau mau ke masjid, rapi-rapi, wangi-wangi. Seperti itu adab yang diajarkan oleh Al-Quran, dan seperti itu praktek yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Saya pernah bercerita kemarin, zaman Nabi itu orang kesulitan air, sehingga sholat Jumat ada sebagian dari mereka dari kebun langsung sholat Jumat, dan ada bau-bau yang tidak sedap, sehingga Nabi negor. Ditegur oleh Rasulullah. Ya paling tidak, kata Nabi, seminggu sekali lah kalau nggak bisa mandi tiap hari, kata Nabi. Ditegur seperti ini sampai sholat Jumat dia langsung datang dari kebun langsung sholat Jumat, sehingga menimbulkan ada bau-bau yang kurang sedap, dan ditegur oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, paling tidak seminggu sekali itu mandi. Ini nih terutama sholat Jumat. Makanya mandi sebelum sholat Jumat itu faidahnya besar, faidahnya sangat luar biasa. Nah, jadi di sini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan persiapan sebelum beliau masuk ke dalam sholat. Jadi tadi kalau kita kenapa kok bersisir, kenapa kok pakai siwak, itu semuanya bentuk pengagungan terhadap siapa yang mau kita munajatkan ini. Jadi Nabi mengajarkan padahal Nabi sendiri di dalam rumah malam hari. Jadi tidak ada jamaah di belakang Nabi. Nabi sendiri ini. Bangun tidur, Nabi tetap melakukan hal-hal bersih-bersih, rapi-rapi, bahkan bersisir.
sebelum melakukan sholat malam. Dan kemudian ada riwayat yang mengatakan, kata Sayyidah Aisyah, aku membekali Rasulullah SAW dalam satu wadah. Nah, ini wadah yang selalu dibawa oleh baginda Nabi. Ini wadah isinya apa? Wadah itu isinya, kata Sayyidah Aisyah, ada minyak rambut, ada sisir, ada kaca, ada gunting, ada celak, ada siwak. Nah, ini wadah Nabi kemana-mana dibawa 6 hal ini. Isinya apa tadi? Minyak rambut, sisir, kaca, gunting, celak, siwak. Ada 6 hal ini. Nah, doa yang lain yang pernah juga dibaca oleh baginda Rasulullah ketika beliau melihat kaca, mir'ah, bukan mar'ah. Melihat mir'ah, kaca, beliau berdoa, Allahumma alhamdulillahilladzi hassana khalqi wa khuluqi wazana ma syana min ghairi. Nah, doa lain juga Nabi pernah membaca, alhamdulillahilladzi sawwa khalqi fa'addalah wa karrama surata wajhi wa hassanaha wa ja'alani minal muslimin. Ini juga termasuk doa yang dibaca Nabi pada saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ke cermin. Wallahu taala a'lam bis shawab. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini dapat kita amalkan. Pulang ke rumah, lihat kaca, baca doa. Nggak mau ngapal atau nggak bisa ngapal, otaknya sudah buntu, nggak bisa ngapal, tempel di kaca doa bercermin. Tulis, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Males ngeprint, tulis pakai tulisan tangan, pakai kertas. Nah, kemudian tadi selalu mengutamakan apa? Hal-hal yang rapi, bersih sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan penting yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kita keluar dari majelis itu harus ada oleh-oleh yang kita amalkan. Harus ada perubahan yang kita lakukan. Jangan keluar majelis masih seperti itu juga. Didengarkan berkali-kali tapi tidak ada perubahan sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Itu termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang didengar dan kemudian diamalkan. Dapat hari ini 2 faidah, 3 faidah, amalkan. Makanya dicatat. Jadi tidak lupa. Wallahu taala a'lam bishawab.